Riwayat singkat tradisi nyadran Dusun Pete. Pangeran Yudokusumo adalah seorang bangsawan dari Mataram. Beliau menentang dengan penjajah Belanda. Sepak terjang dan sikap Pangeran Yudokusumo dalam berjuang melawan penjajah Belanda diikuti oleh cucunya. Namun, penjajah yang licik menggunakan penduduk pribumi yang mendukung terhadap penjajah untuk membinasakan istri dan keluarganya dengan kejam di daerah Tinom, Klaten. Pangeran Yudokusumo merasa hidupnya hancur dan luluh. Lalu, lari bersembunyi dan menetap di daerah Kedu Utara yang sekarang lebih dikenal dengan Dusun Pete. Kemudian, Pangeran Yudokusumo beralih profesi menjadi petani, bercocok tanam dan beternak. Ternak beliau digembalakan tetangganya yang bernama Saminah, yang kemudian dijadikan istri oleh Pangeran Yudokusumo. Untuk menghilangkan jejak dari ancaman Belanda dan antek-anteknya, sang pangeran mengubah namanya menjadi Pak Sami. Pada hari Jumat Kliwon, ketika Sami dan Saminah sedang menggembala, salah satu kerbau terperosok ke dalam tanah. Pak Sami berusaha menolong kerbau yang terperosok dengan mencari tali atau rotan di lokasi terperosoknya kerbau yang kini dikenal dengan nama makam Kiai Kramat. Seketika itu, Pak Sami menemukan kerangka seekor ular raksasa yang di dalamnya terdapat 2 kerangka manusia, dan di sekitarnya ditemukan pula seperangkat pakaian bangsawan, perhiasan, dan pusaka seperti keris, tombak, pedang, besi kuning, sabit dalam peti senjata. Menurut sesepuh yang mengatakan pada Pak Sami, kerangka tersebut merupakan jasad dari Kiai dan Nyai Bogowonto dari Majapahit yang lari karena terdesak oleh perkembangan agama Islam. Kemudian lari ke Borobudur, lalu harus mati sumpiuh di makam ular raksasa. Pak Sami kemudian mengebumikan jasad Kiai dan Nyai Bogowonto di tempat penemuannya yang sekarang dikenal dengan makam Kiai Kramat. Kerbau yang berhasil diangkat kembali oleh Pangeran Yudokusumo kemudian disembelih dan disedekahkan pada masyarakat. Sejak saat itu, sedekah kerbau menjadi tradisi masyarakat di Dusun Pete. Namun, karena alasan ekonomi, berganti menjadi sedekah kambing tanpa mengurangi makna sedekah. Pangeran Yudokusumo sebagai pelopor penanam nilai-nilai luhur budaya melalui tradisi nyadran di Dusun Pete yang mengajarkan perilaku dermawan dan asih mering sesomo yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat di Dusun Pete dan juga di dusun sekitar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Andika dari kelas AESE Fakultas Syariah. Nomor induk mahasiswa 33020000190. Baik, kali ini saya akan meliput tentang grebek sadranan Jumat Kliwon, tepatnya di Dusun Pete, Desa Kembangsari, Kecamatan Kadangan, Kabupaten Temanggung. Nah, saat ini kita sudah tepat berada di lokasi, tepatnya di Dusun Pete, Desa Kembangsari, Kecamatan Kadangan, Kabupaten Temanggung. Nah, di sini biasanya adalah start Pak Kepala Desa akan menunggangi kuda dari sini sampai kepada tempat tujuan. Itu akan menunggangi kuda, kemudian diarak dan juga didampingi oleh para sesepuh masyarakat di dusun ini. Baik, setelah acara arak-arakan sadranan selesai, akan berakhir di tempat ini, yaitu tempat untuk seserahan, di mana seserahan tersebut dipandu dan dilakukan oleh Bapak Kepala Desa terhadap juru kunci tempat ini. Seserahan di sini itu dalam bentuk keris yang diserahkan kepada juru kunci. Kemudian setelah itu baru acara pemotongan tumpang yang dilakukan juga oleh Bapak Kepala Desa. Tumpang di sini akan dipotong oleh Bapak Kepala Desa. Setelah itu, masyarakat sekitar sini akan berebut tumpang karena masyarakat di sini masih mempercayai bahwa tumpang tersebut mempunyai banyak manfaat. Kemudian di sini adalah tempat di mana pemotongan puluhan bahkan ratusan kambing secara bersamaan. Pemotongan kambing tersebut itu dibagi menjadi 5 sampai 6 bahkan 7 kelompok. Nah, bisa kita lihat ada di sini, di sana, kemudian juga ada di sana. Nah, itu adalah jadi keunikan dari sadranan di tempat ini itu adalah kambing yang tadi telah dipotong-potong secara bersama akan dimasak juga secara massal di sini. Nah, bisa kita lihat ya di bawah itu merupakan tempat untuk memasak kambing secara bersama. Kambing-kambing itu akan dimasak oleh si pemilik-pemilik dari orang yang telah mengorbankan kambing tersebut. Bisa kita lihat di atas juga. Nah, biasanya
Sebelum hari H, panitia akan menyiapkan begitu banyak pawon untuk memasak kambing. Setelah sholat Jumat, masyarakat akan datang kembali ke tempat ini untuk sadranan yang berupa makan bersama di tempat ini. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya. Nah, mohon maaf sekali karena tempat ini tidak dibuka untuk umum dan hanya hari-hari tertentu saja tempat ini dibuka. Kemudian saat masyarakat datang beramai-ramai ke tempat ini dengan membawa tenong saat akan makan bersama, itu panitia sudah siap sedia untuk membagikan beberapa daging kambing yang tadi sudah dimasak dan dipotong beramai-ramai di bawah tersebut. Baik, itu tadi adalah liputan singkat dari saya seputar grebek sadranan Jumat Kliwon. Setelah ini akan saya tampilkan dokumentasi grebek sadranan Jumat Kliwon. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi